Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Kitab Safinatun Najah, pasal ke-27. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin. Faslun utawi ikilah suci fasal syurutul Fatihati utawi pira-pira syarati Fatihah asyratun iku 10. At-tartibu suci iku tertib. Nah, jadi syarat Fatihah itu ada 10. Yang pertama adalah tertib atau urut. Urut tidak boleh diacak. Jadi ayatnya tidak boleh didahulukan ayat yang kesekian dulu baru yang awal, tidak boleh. Wal muwalatu lan nuli-nuli. Ya, maksudnya di sini adalah berkelanjutan. Jadi jangan sampai dijeda lama ayat 1 terus baru ayat 2. Nah, jeda lagi setengah jam misalkan nanti ayat ketiga enggak. Jadi tuh setelah selesai ayat 1, 2, 3 sampai selesai seperti itu ya. Wa mura'atu hurufiha lan ngrekso pira-pira hurufe Fatihah. Nah, huruf-huruf Fatihah itu harus dijaga alias dibaca benar-benar sesuai makhraj dan sifatul hurufnya. Jadi setiap huruf hijaiyah itu punya sifat yang banyak. Biasanya setiap huruf itu ada beberapa sifat. Nah, juga ada makhrajnya, tempat keluarnya huruf itu. Itu harus dijaga benar-benar. Jangan sampai ketukar-tukar, ha jadi ha atau ain jadi alif, hamzah dan lain seterusnya. Wa mura'atu tasydidatiha lan ngreksa pira-pira tasydid Fatihah. Nah, selain menjaga hurufnya, juga menjaga tasydid-tasydid yang ada di dalam Fatihah. Nanti dijelaskan di pasal selanjutnya lebih detail tentang tasydid ini. Wa alla yaskuta lan arep ora meneng sapa wong saktatan kelawan meneng tawilatan kang suwe wala qasiratan lan ora meneng qasiratan yang kang sediluk yaksudu kang nejo sapa wong biha kelawan meneng qad al qiraati ing medhot wacane. Nah, jadi selain tadi harus berkelanjutan atau nuli-nuli tadi, juga orang itu nggak boleh berhenti, baik panjang maupun pendek, baik lama maupun sebentar maksudnya. Yang orang itu dengan berhentinya itu dia sengaja tujuannya adalah untuk memutus bacaan. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau dia kok sengaja niat berhentinya itu untuk sengaja memotong bacaan, ini tidak boleh. Wa qira'atu kulli ayatiha dan lan maca saben-saben pira-pira ayat Fatihah. Wa min halan iku setengah saking ayat Fatihah al basmalatu apa lafat basmalah atau wacan basmalah. Nah, kemudian syaratnya membaca semua ayatnya. Setiap ayat dibaca. Nah, termasuk dalam kategori ayat di sini adalah lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dalam Syafi'iyah ya, karena kitab Safinah ini adalah kitab ulama Syafi'iyah. Nah, kalau di luar Syafi'iyah beda. Nah, di sini tidak ada batasan membacanya harus pelan-pelan ataupun sama dengan bacaan ayat yang lain ya. Yang penting di sini dibaca. Nah, ini menjadi ciri khas Syafi'iyah. Nah, jadi karena pendapat Imam Syafi'i itu bismillah termasuk ayat di dalam surat Al-Fatihah. Bahkan menurut riwayat pendapat Imam Syafi'i ini menyatakan bismillah ini tidak hanya ayat dari surat Al-Fatihah,
tapi setiap surat itu bismillah termasuk ayatnya. Ini salah satu riwayat menyebutkan seperti itu. Nah, jadi kalau bismillah ditinggal otomatis Fatihahnya tidak sah bagi Syafi'iyah. Nah, wa adamul lahni lan ora onone pepelatan pepelawan atau pelo ya. Al-mukhilli kang nyacacaken apa lahan tadi bil makna kelawan makna. Jadi tidak adanya lahan. Lahan itu kalau bahasa Jawanya pelat. Kalau bahasa Indonesianya itu ketidakfasihan lidah atau lisan dalam membaca huruf. Nah, misalkan dia tidak bisa membaca dot dengan baik atau ha dia nggak bisa, dia biasanya ha dengan ada ngoroknya padahal ha itu bersih. Atau umumnya misalkan ya takrirnya ro itu kurang atau ya lain-lain juga. Ini termasuk lahan ya. Lahan itu ada yang lahan jali, ada lahan khofi. Lahan jali berarti yang jelas sekali kelihatan cacatnya huruf itu. Nah, yang dimaksud di sini ini adalah lahan jali itu. Enggak boleh lahan ke istilahnya ketidakmampuan membaca huruf itu dengan yang sampai membuat rusaknya makna. Wa antakuna lan arep yen ono apa Fatihah halatal qiyami ku ing dalem tingkah ngadeg fil fardhi ing dalem salat fardu. Nah, khusus untuk salat fardu, salat wajib ini harus dibacanya Fatihah itu ketika berdiri. Ini satu paket ya. Jadi masuk rukun fi'linya yaitu al-qiyam ini di dalam sholat fardu dan harus baca Fatihah. Nah, komplit antara rukun fi'li sama rukun qauli, pembacaan Fatihah itu. Kemudian wa ayyusmi'a lan arep ngrungokake sapa wong nafsahu ing awak dheweke wong al-qiraata ing wacane Fatihah. Jadi orang itu harus mendengarkan bacaannya sendiri. Dia sendiri harus harus mendengarkan bacaannya itu. Jadi telinganya itu harus dengar apa yang dia baca. Maksudnya seperti itu. Jangan sampai terlalu lirih sampai hanya sekedar umi-umi bahasa Jawanya atau kayak isyarat aja bibirnya padahal suaranya nggak keluar. Nah, itu nggak boleh. Jadi harus tidak hanya gerak lisannya, tapi ada suaranya juga yang dengar sampai ke telinganya sendiri. Nah, kemudian wa alla yatakhallalaha dan arep ora nyelan-nyelani ha ing Fatihah dzikrun apa dzikir ajnabiyun kang weneh. Nah, di tengah-tengah Fatihah itu nggak boleh disela-selai, nggak boleh di jedani, nggak boleh di masuki dzikir yang lain yang asing, nah, yang nggak ada kaitannya dengan pembacaan Fatihah. Jadi misalkan di tengah eh, di tengah-tengah iya karena butuh iya karena nasta'in, kemudian dzikir apa misalnya sampai lama. Meskipun itu bahkan dzikir yang berbahasa Arab yang sudah di istilahnya biasa dibaca dia di luar sholat misalkan. Tapi ini enggak ada kaitannya dengan sholat, dan enggak ada kaitannya dengan baca surat Fatihah itu. Bukan termasuk doa yang diperbolehkan untuk dibaca di dalam sholat. Nah, ini enggak boleh seperti itu ya. Jadi langsung dibaca Fatihah awal sampai selesai. Nah, nanti untuk eee, urusan yang misalkan zikir, ini bisa dilakukan di luar sholat. Nah, jadi syarat-syarat Al-Fatihah tadi yang jumlahnya 10 ini bagi siapapun yang melaksanakan sholat dengan madhab Syafi'i
harus dilakukan semuanya. Nah, adapun perbedaan misalkan, makmumnya Syafi'i, imamnya non-Syafi'i, ya itu ya nggak masalah sebenarnya, asalkan makmumnya yakin terhadap sahnya sholatnya imam, seperti itu ya. Tidak ada permasalahan sebenarnya. Oke, lanjutnya pasal ke-28. Faslun utawi kilas siji pasal. Tasdidatul Fatihah. Utawi pira-pira tasdide Fatihah. Arba'a asyarata iku 14. Tasdide Fatihah iku ana 14. Bismillahi utawi tasdide lafat bismillahi. Fauqal lami iku ndure lam. Jadi yang pertama dari tasdid-tasdidnya Fatihah itu adalah di dalam lafat bismillah. Lafat bismillah kan di sini ada lafdzul jalalah ya, di sini di atas lamnya. Bismil. Kalau namanya tasdid itu harus ditekan, ditahan secukupnya. Bismillahi. Seperti itu. Nggak boleh bismillahi. Nah, ini kan berbeda sekali antara bismillahi dengan bismillahi. Nah, itu. Yang kedua ar-Rahmani utawi tasdite lafat ar-Rahman. Nah, ini kenapa kok ar-Rahmani? Karena kutipan ya, bukan karena loh kenapa mubtada'nya kok ar-Rahmani bukan ar-Rahmanu? Karena namanya kutipan. Kutipan dari lafat Fatihahnya asli. Namanya kutipan nggak boleh diubah-ubah harokatnya seperti itu ya. Nah, jadi ini menjadi mubtada yang berupa kutipan. Maknanya tadi utawi tasdid lafat ar-Rahmani fauqa iku ana ing ndure ra ar nah, ar-Rahmani. Tadi kan kalau ini digabung berarti Bismillahirrahmani. Nah, seperti itu. Kemudian Ar-Rahimi utawi tasdid lafat Ar-Rahim fauqa ra'i iku ndure ra sama seperti Ar-Rahman. Maka satu paket bismillah ini ada 3 kali tasdid. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini harus ditekan sesuai dengan kaidah tasdid ya dalam tajwid. Sudah, bismillah selesai. Lanjut. Alhamdulillahi utawi tasdid lafat alhamdulillahi fauqa lamil jalalati iku ana ndure lafat lam jalalah. Ndure lame lafat jalalah tadinya. Jadi yang selanjutnya adalah tasdid di ayat selanjutnya pada lillahi tadi di lafat jalalah sama seperti awal tadi ya. Alhamdulillahi dibaca ditekan. Kemudian rabbil alamin. Utawi tasdid lafat rabbil alamin iku fauqal ba'i ndure ba. Jadi tadi di ayat kedua alhamdulillahi rabbil alamin ada 2 kali tasdid. Yang pertama pada lillahi dan terus ada rabbil. Nah, tadi ya. Kemudian ar-Rahmani utawi tasdid lafat ar-Rahmani pada ayat yang ketiga itu fauqa ra'i iku ing ndure huruf ra. Ar-Rahimi utawi tasdid lafat ar-Rahim fauqa ra'i iku ing ndure huruf ra. Nah, pada ayat ketiga ada 2 tasdid itu ar-Rahmani kemudian ar-Rahimi. Kalau digabung ar-Rahmanir-Rahim. Seperti itu ya. Ditekan, jangan lupa. Nggak boleh ar-Rahmanir-Rahim. Nah, itu kan atau kalau kalau tempo lambat kan kelihatan kalau tanpa tasdid ar-Rahmanir-Rahim. Kayak gitu kan kelihatan sekali. Termasuk ketika membaca cepat surah Al-Fatihah ya, karena temponya hadir atau cepat, juga harus tetap ditekan tasdid-tasdidnya, harus kelihatan.
Kemudian maliki yaumiddini utawi tasdite lafat maliki yaumiddin faqad dali kuing dhuwure huruf dal. Ini ayat yang keempat pada huruf dal ini. Middin, nah, seperti itu ya kalau menekan. Iyyaka na'budu utawi tasdid lafat iyyaka na'budu faqal ya iku ana ing ndhuwure huruf ya. Iyyaka wa iyyaka nasta'in ulan lafat tasdid lafat iyyaka nasta'in faqal ba'i iku ana ing faqal ya iku ana ing ndhuwure huruf ya. Sama tadi ya. Ada ayat yang kelima itu sama-sama di atas ya iyyaka. Nah, jadi seperti itu, khusus pada ayat ini memang seringkali diperjelas, ditekankan oleh para guru karena apa? Kalau hanya iyaka tanpa tasdid itu sangat berubah artinya berbalik arah 180 derajat ya. Jadi iyaka di sini fatal akibatnya kalau tanpa tasdid. Maksudnya lebih fatal dari ayat-ayat yang lain. Tapi kalau ayat yang lain nggak dijaga tasdidnya ya sama saja bisa bacaannya tidak benar, tidak sah nanti. Jadi maksudnya kenapa kok ini ditekankan? Karena pada ayat ini dengan tanpa adanya tasdid itu maknanya langsung berubah. Nah, kita lanjutkan. Ihdinas siratal mustaqim utawi tasdid lafat ihdinas siratal mustaqim fawqa shadi iku ana ing ndhuwure shad. Ihdinas sira ini untuk bacaan qiraat Imam Asim riwayat Hafs ya. Ini pakainya shad. Nah, nanti kalau di qiraat yang lain nanti ada yang membacanya pakai sin, ihdinas pakai sin. Ada yang pakainya pakai za ya, ihdinas ziro. Nah, itu ya ini sebagai wawasan saja. Maka ini harus kita ketahui Safinah ini dari fikih menggunakan madhab Syafi'i, kemudian pada lafat Qur'annya secara umum ini menggunakan qiraat Asim dari riwayat Hafiz. Itu ya. Kemudian siratal ladzina utawi tasdid lafat siratal ladzina fauqal lam iku ing ndhuwure huruf lam. Siratal ini an'amta alaihim utawi tasdid lafat an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Iku fauqa doti ing ndhuwure huruf dot wal lami lan huruf lam. Nah, ini juga harus ditekankan ya. Di atas dot, di atas lam. Maka harus tarik 2 kali. Waladdallin. Ini agak berat karena kenapa? Karena matnya memang seperti itu. Sifatnya berat, masih harus ditekan ini. Apalagi dot punya sifat yang berat juga, istitolah. Dipanjangkan caranya di mahrotnya. Baru masukkan lam, lamnya dengan tasdid. Nah, ini panjangnya mat ini harus sinkron juga dengan sifat istitolahnya dot. Kemudian dimasukkan ke tasdidnya lam. Lamnya ini juga panjangnya sesuai matnya yang sesuai ya matahari tulis sukun. Boleh 2 harokat lin, 4 harokat boleh lin, 6 harokat boleh sangat panjang lin. Seperti itu. Ya, jadi dari sekian tasdid yang ada di dalam surah Al-Fatihah ini dari awal bismillah sampai ayat terakhir ini malah dolin. Ini semuanya tanpa terkecuali harus ditekan, ditahan secukupnya. Seperti itu ya. Baru dikeluarkan, dimunculkan mahrotnya, disambung dengan huruf yang lain. Nah, ini kenapa? Karena Fatihah adalah bacaan yang wajib dan mempengaruhi sahnya
sholat. Maka urusan urusan tasdidnya Fatihah ini juga sangat penting dibahas di sini. Baik, wallahu a'lam bishawab.